Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan untuk kembali bertemu dalam menyelami rahasia Al-Quran. Nah, sahabat Al-Quran, dalam menyelami rahasia Al-Quran tentunya kita akan belajar bagaimana kemudian mendalami makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan di episode kali ini, teman-teman, ini adalah episode yang menarik bagi saya pribadi karena kita akan membahas mengenai surah An-Nisa, di mana arti dari surah ini adalah wanita. Nah, khususnya bagi para wanita mungkin bisa memetik langsung pelajaran yang terkandung ya di dalam surah ini. Dan seperti biasa, bersama kita sudah Al-Ustadz Zamaksyari Hasbullah Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini seperti yang tadi saya katakan adalah surah yang sangat menarik perhatian bagi saya karena artinya adalah An-Nisa, adalah wanita, begitu Ustadz. Nah, tentunya kita penasaran nih rahasia di balik surah An-Nisa ini. Apakah memang Ustadz surah An-Nisa ini dikhususkan bagi para wanita, Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pecinta Al-Qur'an, Saudari Widya, tentunya hari ini kita akan membersamai surah An-Nisa. Tepat sekali kalau diartikan tadi An-Nisa adalah wanita. Cuma tentunya kita pasti bertanya, apakah surah ini dinamakan dengan surah An-Nisa karena memang hanya khusus untuk perempuan atau bagaimana? Jadi sebenarnya surah ini, para hadirin, kalau kita mencoba menyelami dan mendalami lebih lanjut, surah ini surah yang bercerita tentang bagaimana Al-Quran ini sebenarnya dan bagaimana ajaran Islam secara umum memberikan pembelaan terhadap kelompok-kelompok yang bisa dikatakan termarginalkan atau sering sekali kelompok-kelompok yang sering tidak mendapatkan hak-haknya di tengah-tengah masyarakat. Kita tahu bagaimana ketika Nabi Muhammad diutus itu kan masih sistem yang berjalan, sistem jahiliyah. Disebut sistem jahiliyah, kenapa? Karena pada sistem ini bisa dikatakan aturan main yang mengatur kehidupan pribadi dan masyarakat jauh dari tuntunan-tuntunan wahyu. Nah, salah satu kelompok yang paling banyak direnggut hak-haknya dan bisa dikatakan menderita karena tidak mendapatkan kedudukan yang seharusnya di tengah masyarakat jahiliyah adalah kaum wanita dan perempuan secara umum. Buktinya apa? Ada kebiasaan di masa jahiliyah dulu, kalau lahir anak perempuan, maka anak perempuan itu akan dikubur hidup-hidup karena dianggap oleh sang ayah anak perempuan ini akan jadi aib bagi dirinya. Kenapa? Di tengah masyarakat yang biasa terjadi peperangan, tentunya yang diharapkan orang tua adalah anak laki-laki yang bisa mengangkat senjata. Ketika anak perempuan yang lahir, yang justru ketika terjadi perang, sering sekali menjadi yang ditawan, diperkosa, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi pandangan negatif bagi masyarakat Arab waktu itu. Belum lagi kalau kita lihat beberapa bentuk dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang memang Allah abadikan di surah An-Nisa ini. Untuk apa? Supaya kita menyadari betul bagaimana Islam dan Al-Quran telah memuliakan wanita. Sebagai contoh misalnya, di masa jahiliyah dulu, kaum wanita ini termasuk di antara yang gak akan pernah dapat porsi dan bagian dalam warisan. Karena dianggap yang berhak dapat warisan itu adalah yang mengangkat senjata dan ikut membela kabilah ketika terlibat dalam sebuah perang. Maka dari itu, Islam ini kan punya ilmu membagi warisan, namanya ilmu faraid. Ilmu faraid ini dikatakan Nabi dalam sebuah hadis, ilmu yang paling awal punah dari umat Islam. Kenapa ilmu ini punah? Karena pertama, yang menguasai dan ahli dalam penghitungan pembagian warisan ini akan makin sedikit. Yang kedua, umat Islam sendiri tak mau menerapkan aturan hukum faraid ini ketika terjadi kematian dan pembagian warisan. Kenapa begitu, Ustaz? Jadi kalau kita perhatikan di surah An-Nisa ini bisa dikatakan pondasi ilmu faraid semuanya ada di surah ini. Ada 12 ayat yang nanti secara sekilas kita akan lihat di mana
ilmu faraid itu dibangun di atas pondasi 12 ayat tadi. Di situlah digambarkan berapa bagian anak perempuan, bagian anak laki-laki, bagian suami, bagian istri, bagian ayah, bagian... Nah, jadi kembali lagi kepada tema. Kenapa disebut An-Nisa? An-Nisa adalah simbol di mana sebelum Al-Quran diturunkan, ini kelompok lemah yang sering dieksploitasi. Kelompok lemah yang sering direnggut hak-haknya. Maka dari itu, kalau kita lihat nanti di pembuka surah, Allah masuk membahas tentang beberapa potret kelompok-kelompok yang lemah, yang kemudian haknya dibela oleh Al-Quran. Baik, nah ini terkait dengan kelompok-kelompok lemah tadi Ustadz. Ya. Boleh kemudian Ustadz jabarkan lagi, dan sekarang kalau berbicara soal wanita begitu Ustadz kita melihat sekarang wanita sudah lebih merdeka begitu istilahnya. Sekarang apapun yang dilakukan wanita sekarang lebih bebas begitu. Nah, kemudian bagaimana agar wanita ini tetap berada pada jalurnya sesuai dengan Islam gitu Ustadz? Ya. Baik, tentunya kita melihat di awal surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut beberapa kelompok yang bisa dikatakan dieksploitasi dan dianggap lemah. Di situ ada wanita, di situ ada anak yatim, ya. Dan lebih parah lagi kasusnya kalau dia seorang anak yatim perempuan, ya. Statusnya sebagai perempuan sudah buat dia lemah, apalagi statusnya sebagai anak yatim. Itulah yang terjadi di tengah masyarakat Arab, sehingga ini yang melatar belakangi turunnya ayat tentang poligami di awal surah An-Nisa. Waktu itu kalau kita melihat praktik di tengah masyarakat Arab waktu itu, banyak anak-anak yatim yang perempuan ini hartanya ini kan dikuasai oleh walinya, yang mungkin itu adalah pamannya, yang mungkin itu ada sepupunya. Nah, mereka menganggap daripada anak yang punya uang ini ku kawinkan dengan orang lain, bagus ku kawini saja, biar hartanya ku kuasai. Lebih parah lagi, si wanita tadi tidak diberikan haknya dari mahar. Maka turunlah ayat Al-Quran, fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Silahkan kau nikahi, ya. Jangan kau nikahi anak yatim dengan tujuan untuk menguasai hartanya, apalagi kau eksploitasi dengan tak memberikan mahar kepadanya. Kalau kau menikah silakan nikah 2, 3, 4, ya. Tapi kalau kau tak bisa adil, 1. Tegas ayat ini sebenarnya menggambarkan kepada kita kecaman Al-Quran kepada pihak-pihak yang memang ingin mengeksploitasi kelompok-kelompok yang lemah. Belum lagi cerita tentang anak yatim. Anak yatim kalau miskin mungkin pamannya pun tak peduli sama dia. Tapi kalau anak yatim meninggal orang tua, punya warisan yang banyak, dan karena usianya yang masih belum balik, membuat dia tak bisa mengelola uangnya sendiri, sering sekali uang warisan anak yatim bukan dia yang mengambil manfaat, tapi siapa yang menjadi walinya. Ya. Makanya Al-Quran mengatakan di sini, di surah An-Nisa, kalaupun kau ingin memberikan makan anak yatim, jangan berikan anak yatim makan dari pokok warisannya, tapi investasikan warisan anak yatim itu supaya tidak habis warisannya. Dan tak dibenarkan bagi wali mengambil dari harta anak yatim kecuali sekedar untuk melepas biaya hidupnya. Nah, jadi ini kan bentuk pembelaan yang luar biasa. Baik Ustadz, bila kita kaitkan dengan kehidupan saat ini, dengan kehidupan kita sehari-hari saat ini, seperti apa sebenarnya kita sudah memaknai surah An-Nisa ini? Ya, tentunya dengan semakin kita paham surah An-Nisa, satu sisi kita lebih mensyukuri bagaimana kenikmatan yang dirasakan oleh kaum wanita dewasa ini bisa dikatakan kalau bukan karena nilai Quran yang merubah mindset masyarakat, mungkin nilai-nilai jahiliyah masih tetap di tengah-tengah kita. Namun di sisi lain, kebebasan yang dirasakan oleh para wanita ini juga perlu disikapi dengan bijak. Dan ini diisyaratkan Allah dalam surah An-Nisa. Karena di surah ini juga ada, bisa dikatakan, norma-norma pergaulan dalam kehidupan. Salah satu yang disinggung dalam surah ini adalah diperkenalkan kepada kita siapa mahram kita. Nah, ini
Ini terkadang kita suka luput Ustadz ya. Iya, iya. Semua kita anggap sebagai mahram kita, terkadang kita anggap juga sepupu kita itu udah mahram kita, padahal masih banyak aturannya begitu Ustadz. Betul, Seperti betul. apa Ustadz? Ya, tentunya mahram ini kan konsep yang Islam perkenalkan untuk menjawab siapa yang boleh kita nikahi dan siapa yang tak boleh kita nikahi. Status seseorang sebagai mahram tentunya ini juga lebih menutup pintu syahwat. Maksud saya gimana? Karena juga kalau kita cerita tentang hukum menutup aurat dan lain sebagainya, ini juga akan ada kaitannya dengan kepada siapa yang boleh dinampakkan aurat yang ringan dan kepada siapa yang tidak dibolehkan. Nah, mengetahui siapa yang menjadi mahram kita penting sekali supaya dalam tata busana kita, tata pergaulan kita juga bisa lebih atur itu semua. Belum lagi memang di surah Al-Maidah ini juga menyebutkan tentang gimana pun juga di tengah keberadaan masyarakat Islam ada kelompok munafik. Kelompok munafik inilah yang menginginkan bagaimana agar nilai-nilai kesopanan, kepantasan, kesucian ini dirusak di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi kalau kita lihat zaman sekarang, ya terkait misalnya muncul video skandal tertentu atau foto yang tak senonoh. Nah ini orang munafik senang disebar hal-hal seperti ini untuk merusak masyarakat Islam. Tapi kita tentunya harus berpegang juga dengan tuntunan surah An-Nisa ini. Wanita perlu memuliakan dirinya agar orang lain memuliakannya. Begitu juga kaum pria hendaklah meninggalkan sifat-sifat jahiliyah untuk mengeksploitasi para wanita untuk tujuan-tujuan yang tak dibenarkan. Oke, baik. Nah, tentunya untuk inti ataupun tema-tema pokok di surah An-Nisa ini bukan hanya sekedar wanita, dan tadi juga sudah disebutkan terkait dengan anak yatim, dan dijelaskan juga terkait dengan mahar dan warisan ya Ustadz ya di surah ini ya. Oke. Dan selanjutnya Ustadz, apalagi nih pokok-pokok yang tentunya kita wajib tahu yang terkandung di dalam surah An-Nisa? Jadi bisa dikatakan salah satu inti dari surah An-Nisa ini banyak bercerita mengenai kehidupan suami istri. Hak dan kewajiban suami istri. Disinilah Allah tekankan dalam firman-Nya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah pasanganmu dengan cara yang baik. Jadi kunci kesuksesan rumah tangga di mana? Nah, ketika kita mempergauli pasangan kita dengan baik. Dan yang paling menarik, ketika ayat ini ditafsirkan oleh sepupu Rasulullah, Abdullah bin Abbas, beliau mengartikan, aku suka istriku bersoleh untukku sebagaimana istriku suka aku bersoleh untuknya. Jadi dari ungkapan Ibnu Abbas ini, kunci kebahagiaan rumah tangga itu di mana? Kita perlakukan pasangan kita sebagaimana kita ingin pasangan kita memperlakukan kita. Jadi kalau kita ingin istri kita hormati keluarga kita, hormati orang tua kita, kita juga terlebih dahulu hormati mertua kita dengan sebaik-baiknya. Kalau kita ingin istri kita dekat atau suami kita dekat dengan saudara-saudara kita, kita pun perlu menempatkan diri pada posisi yang sama. Nah, jadi ini kunci juga. Belum lagi cerita-cerita di surah An-Nisa ini yang berkaitan dengan perceraian, kemudian bagaimana menyelesaikan konflik rumah tangga, ini juga yang menunjukkan adilnya Islam. Adilnya Islam. Misalnya, salah satu kasus yang disinggung juga tentang nusyus misalnya. Nusyus ini istri durhaka. Gimana menyikapinya? Ada gambaran. Ada dalam. Iya. Ada juga gambaran di situ tentang beberapa tuntunan dalam ibadah. Misalnya kalau cerita tentang ayat mengenai jamak dan qasar dalam sholat, disebutkan juga di surah An-Nisa ini. Begitu juga yang paling menarik juga di surah An-Nisa ini Allah menyebutkan 2 kali perintah kepada kita untuk berbuat adil. Dan adil yang dimaksudkan Quran ini adil yang sangat indah. Kenapa? Sampai disebutkan di surah ini, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kebencianmu kepada satu kelompok membuatmu tidak objektif terhadap mereka. Ini puncak dari keadilan. Itu terkadang suka sulit kita Ustaz. Iya, karena kan kita penilaian kita sering sekali like dislike.
Yang kita suka, apapun yang dia bilang betul. Yang kita benci, apapun yang dikatakannya pasti salah menurut kita. Nah, adil itu bukan hanya adil ketika membagi, adil ketika memutuskan, tetapi adil dalam menimbang dan mencari kebenaran juga harus ada. Boleh jadi kebenaran itu keluar dari mulut orang yang kita benci. Boleh jadi kesalahan itu keluar dari mulut orang yang kita cintai. Makanya ada ungkapan disampaikan Imam Ali, menantu Rasulullah. Apa kata Ali? Ahbib habibaka yauman ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Wabghid habibaka baghidaka yauman ma asa an yakuna baghidaka habibaka yauman ma. Cintai orang yang kau cintai dengan sewajarnya. Karena boleh jadi suatu saat kelak dia akan jadi musuhmu. Benci orang yang kau benci dengan sewajarnya. Karena boleh jadi suatu hari dia akan menjadi kekasihmu. Jadi banyak juga yang seperti itu. Musuh-musuhan ujung-ujungnya berubah jadi cinta kan begitu. Maka kita diajarkan berbuat adil. Berbuat adil. Adil dalam arti objektif. Oke, baik. Nah, yang menarik juga Ustadz di surah ini sempat dilihat adalah bagaimana tentang kaedah dalam berjihad, Ustadz. Nah, ini banyak mungkin dari kita masih masyarakat yang menganggap bahwa tindakan kita ini adalah sudah yang dinamakan jihad begitu, tapi tidak tahu makna sebenarnya jihad itu seperti apa. Ustadz dijelaskan kembali Ustadz ke kita, jihad itu sebenarnya seperti apa sih Ustadz? Baik, kalau kita perhatikan di surah An-Nisa ini, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berperang di jalan Allah, maka hendaklah engkau meneliti dan mencari keterangan sebelumnya. Jadi jangan kita ini semangat dan ghirah kita membuat kita salah langkah. Kadang-kadang yang penting, udah semangat, ya sudah. Kadang-kadang kita ini memusuhi yang nggak pantas dipusuhi. Justru menemani orang yang justru musuh dalam selimut. Nah, jadi ini kaidah pertama. Ketika mau berjihad, ketika mau berperang, jangan asal perang. Tapi teliti dulu. Apakah itu pantas diperangi atau tidak? Ketika kita perangi, kita memeranginya berdasarkan data-data dan informasi yang akurat atau tidak. Kemudian Allah katakan, wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan. Jangan kau katakan kepada orang yang mengucapkan salam kedamaian kepadamu, kita katakan kepada dia, kau bukan mukmin, biar kami bunuh engkau. Jadi Allah tidak menginginkan bagaimana jihad yang begitu landasan filosofisnya. Jihad itu kan pembelaan terhadap kelompok-kelompok lemah. Itu sebenarnya makna jihad. Kita berperang supaya kita memberikan ruang bagi setiap orang untuk memilih agamanya tanpa ada intervensi. Ya, itu makna dasar. Tapi yang terjadi, sempat beberapa orang karena melihat manfaat materi dari perang-perang ini, dapat pampasan perang, jadi orientasi dan wacananya, udahlah, cari musuh dia. Perangi saja, yang penting kan dapat pampasan perang dan lain sebagainya. Jadi ingin digambarkan di surah An-Nisa ini, tidak boleh kita kemudian melenceng dari niat utama dalam berjihad. Dikatakan di sini, tabtaguna aradal hayatid dunya fa indallah maghanimu katsira. Gara-gara kau menginginkan kenikmatan dunia, padahal di sisi Allah ada pampasan perang yang banyak. Demikianlah kalian sebelum itu, famannallahu alaikum fatabayyanu. Maka kembali diingatkan, sebelum berperang teliti dulu. Maka Rasulullah SAW sebelum ada aturan internasional tentang hak-hak sipil dalam perang, Nabi Muhammad sudah kasih perang dalam Islam ada etika. Tak boleh membunuh wanita yang nggak ikut perang, tak boleh membunuh lansia, tak boleh membunuh anak-anak. Artinya masyarakat sipil ini tak boleh kemudian kita aniaya. Tak boleh mengganggu rumah ibadah lain. Tak boleh memotong pohon, pohon ya, tak boleh membunuh ternak milik orang lain. Jadi
Nabi berkata, perangilah yang memerangimu. Jadi ini kaidah yang tepat sekali. Jadi walaupun kita berperang, bukan berarti kita menganggap nyawa orang lain itu murah. Sehingga bisa kita bunuh suka hati. Tidak. Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis, La yadhalul mar'u ala fushatim min dinih ma lam yasfik daman haraman. Seorang itu masih dianggap baik agamanya selama dia belum menumpahkan darah lewat cara yang haram. Nah, jadi membunuh pun dosa yang besar, kecuali memang konteksnya kita sedang membela agama Allah yang dibangun di atas data dan informasi yang akurat. Oke, jadi jangan semena-mena. Betul, betul. Semena-mena, apalagi terkait dengan nyawa orang lain juga, dan harus paham begitu jihad itu seperti apa dan bagaimana kita kemudian berjihad di jalan Allah. Nah, Ustadz, selanjutnya ini yang menjadi perhatian Widya juga adalah terkait dengan tergelincirnya lisan dan bahaya syirik yang juga terkandung di dalam surah An-Nisa ini, Ustadz. Nah, ini harus berhati-hati juga kita dengan lisan kita, Ustadz. Betul. Kita memang masih suka tergelincir. Kalau sekarang di media sosial mungkin tidak dengan berucap, tapi dengan tulisan kita, Ustadz. Betul, betul. Kalau begitu bagaimana kita menyikapi ini, Ustadz, untuk kemudian bisa mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Iya. Tentunya lisan ini kan tak bertulang. Kebanyakan, kata Rasulullah, orang masuk neraka karena tak mampu mengontrol lisan dan kemaluannya. Inilah dua penyebab utama yang membuat orang masuk neraka. Bahkan Nabi pernah mengatakan, berapa banyak ucapan yang kita ucapkan, terkadang ucapan itu tak kita pedulikan. Tapi ternyata gara-gara ucapan itu kita dicampakkan ke dasar neraka jahanam 60 tahun. Ya, ini juga gambaran yang mengerikan sebenarnya untuk lisan ini. Maka dari itu, termasuk syirik ini sendiri pun kadang-kadang muncul akibat lisan kita yang tak terjaga. Ya, kadang-kadang seorang itu kan mengucapkan kata-kata, dianggap sepele, tapi ternyata ucapannya itu sudah membuat dia keluar dari Islam. Ucapannya itu sudah membuat dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Nah, ini yang disampaikan dalam Al-Quran ini. Di sini dikatakan, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Ya, mereka bisa bersembunyi dari manusia, tapi mereka nggak bisa bersembunyi dari Allah. Karena Allah selalu menyertai mereka ketika mereka menetapkan keputusan rahasia yang tak diridhoinya. Kita misalnya orang-orang munafik bersembunyi di balik identitas Islamnya. Tapi di balik itu semua ucapan-ucapan mereka yang membenci agama, menistakan Islam, melecehkan Rasulullah. Ini kan lisan yang tergelincir yang bisa membawa kita kepada kemusyrikan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan di sini, may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Tapi sebesar apapun kesalahan kita, kita cepat-cepat beristighfar kepada Allah, mohon ampun sama Allah, maka Allah tetap membukakan pintu taubat bagi kita. Jadi tergelincirnya lisan tetap harus kita obati dengan banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak mengingat Allah, banyak-banyak memohon ampunan. Nah, ini kunci dari itu semua. Nah, Ustadz, yang perlu kita tahu juga di surah An-Nisa ini, kalau dia melihat sedikit ya, ini ada dijelaskan juga terkait dengan karakteristik munafik, orang-orang munafik begitu, Ustadz. Dan kita perlu tahu juga nih, Ustadz, taubat dan dosa apa, Ustadz, yang dapat diampuni oleh Allah nanti di hari akhirat kelak? Iya, tentunya salah satu bentuk rahmat Allah untuk kita. Memang di surah-surah yang diturunkan di Madinah, ini banyak sekali Allah bercerita tentang karakter orang munafik. Kalau dalam sebuah penelitian disebutkan ayat yang bercerita tentang orang munafik selama periode Madinah kurang lebih 10 tahun itu sekitar 300 ayat. Termasuk surah An-Nisa ini juga banyak bercerita tentang munafik tadi. Di mana mereka itu kan sering sekali membuat konspirasi-konspirasi untuk memojokkan umat Islam secara umum. Nah, di sini Allah mengatakan sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak secara khusus
membela dan memberitahukan kepada kita karakter orang-orang munafik ini, niscaya kita akan kesulitan menghadapi mereka. Misalnya di sini ancaman yang Allah berikan di surah An-Nisa ayat 115, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Dikatakan di sini, siapa yang menentang Rasul setelah kebenaran yang Allah turunkan kepadanya itu sudah jelas, terang benderang, ya. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan mereka itu mengikuti jalan kesesatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mukmin, ya. Maka ancaman bagi mereka, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami akan masukkan, kata Allah, mereka ke dalam api neraka, masuk di sana, dan itulah seburuk-buruknya tempat. Munafik adalah potret musuh dalam selimut. Makanya balasan untuk orang munafik ini di dasar neraka jahanam. Karena memang untuk mengenal mereka ini bukan hal yang mudah. Ya, di surah inilah Rasulullah Muhammad SAW juga banyak bercerita kepada para sahabat tentang nama-nama orang munafik. Ya, Nabi bukan tak tahu mereka. Nabi siapa orang munafik. Tapi karena mereka itu bagian dari masyarakat Islam, tentunya Nabi juga perlu menyiasati dengan bijak. Karena kalau Nabi bunuh misalnya mereka atau perangi mereka, akan dikatakan Muhammad membunuh sesama Muslim. Nah, di sini yang menjadi dilema. Nah, untuk itu surah An-Nisa ini kan banyak bercerita tentang dosa apa yang sebenarnya bisa terampuni dan mana yang tak terampuni. Salah satu dosa yang tak terampuni, dosa syirik dan kemunafikan ini. Nah, makanya kita perlu bertobat. Nggak cukup sekedar minta ampun kepada Allah, dijauhkan dari kemusyrikan atau kemunafikan. Dikatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna zalik. Allah tak ampuni orang-orang yang berbuat syirik kepadanya, dan Allah ampuni dosa selain itu. Nah, jadi kalau kita meninggal dunia dalam kondisi syirik, mau panggil orang berdoa untuk kita, takkan ada manfaat. Tak bisa. Ibrahim, ayahnya meninggal dalam kemusyrikan, doa Nabi Ibrahim pun untuk ayahnya tak bisa menyelamatkan. Nabi Muhammad, pamannya Abu Talib meninggal dalam kemusyrikan, doa Nabi pun tidak akan bisa memberikan manfaat apapun. Nah, jadi di sini gambaran kepada kita bahwasanya kemusyrikan mengundang laknat Allah. Apa arti laknat? Diusir dari rahmatnya Allah. Bayangkan hidup kita ini, dunia akhirat kan butuh rahmat Allah. Kalau kita terusir dari rahmat, itulah arti Allah melaknat kita. Allah melaknat kita. Ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang ataupun kaum-kaum yang mendapatkan laknat Allah, begitu. Betul, betul. Dan jangan sampai pula kita menjadi kaum-kaum ataupun termasuk dengan karakteristik munafik tadi. Dan tentunya Ustadz, terima kasih untuk episode kali ini sudah memberikan ilmu tentunya kepada kita. Nah, ini kita ajak juga untuk teman-teman sahabat Al-Quran, jangan lupa untuk kemudian subscribe channel YouTube kita, like, dan tentunya kita juga perlu nih komen-komen dari teman-teman sekalian sahabat Al-Quran agar kemudian kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.